Halo, selamat pagi Super Loveku. Happy weekend semuanya. Apa kabar kalian? Terima kasih ya udah pada nontonin video aku. Yang ku tahu di mana internet kalian pasti ada yang bermasalah. Makanya aku kasih timestamp gitu kan. Baik di bioskop 1, bioskop 2, semuanya kemarin aku sengaja pakai timestamp dan itu pick a card supaya kalian bebas hemat kuota. Nggak bebas sih. Ini untuk pembacaan detail, tapi tidak super detail. Kamu dan dia sekarang VS ke depannya. Oke, aku akan lihat ya. Untuk versi kedepannya kita range yang nggak panjang, jadi kita nggak bicara masalah bulanan lagi ya. Udah tahun-tahun ke depan. Untuk sekarang kita akan cek sampai dengan prediksi akhir tahun. Oke. Nah, kalau untuk yang kedepannya, selanjutnya adalah dari prediksi tahun depan sampai dengan tahun depan. Kita akan ambil antara kamu dan dia sekarang dulu. Realization. Di sini ada Prince, ada King. Aku melihatnya di sini kalian itu sedang sama-sama untuk starting over, ya, memulai sesuatu yang aku bilang sebenarnya kalau udah yang dari dulu, misalnya pernah punya salah, pernah punya masalah dan lain-lain, kalian ini starting over lagi hubungan ini, kayak di refresh menjadi baru. Di sini ada pihak yang kalian berdealing dengan orang yang lebih muda atau yang lebih tua, itu bebas kayak gitu ya. Di sini ada ketimpangan umur, aku lihat ada yang berhubungan dengan yang lebih tua atau yang lebih muda. Kemudian di sini ada Fortune. Hubungan kalian di sini itu sebenarnya baik-baik aja. Cuman fokus kalian masing-masing ini adalah untuk duniawi dulu ya. Untuk duniawi dulu. Biasanya untuk pekerjaan, untuk mendapatkan uang yang lebih di tahun ini sampai dengan akhir tahun, aku bilang. Dan itu mungkin menyita waktu. Di sini ada kartu King of Diamond, artinya memang fokus kalian dipastikan ya berbicara masalah kesenangan, berbicara masalah sesuatu yang nyata. Tapi di sini kayak terasa komunikasi dan juga untuk aksinya agak kurang ya. Aku lihatnya seperti itu. Jadi beberapa di antara kalian di sini memang kalian itu sebetulnya sibuk dengan urusan masing-masing, tapi ada yang masih melibatkan masalah cinta di sini, sehingga kayak merasa terabaikan. Satunya kayak kelewat cuek kadang-kadang, satunya pengen adanya komunikasi. Itu tarik menarik sih, wajar gitu. Walaupun kalian di sini punya fokus ya, tapi kalian itu nggak sama-sama keras. Jadi ada yang lebih soft, lebih perasa. Kemudian aku juga melihatnya lebih sensitif di sini. Salah satu di antara kalian di sini dalam satu hubungan ini ada namanya terlalu berlebihan, ada yang terlalu overthinking, too much thinking. Kalian kayak dilandai perasaan nggak tenang. Entah itu kalian punya masalah yang besar atau cuman masalah dari hubungan kalian. Kalian saling cemburu, saling curiga, itu ada di sini sampai dengan akhir tahun. Kemudian kita afirmasi lagi 2 kartu di bawah. Di sini ada satisfaction. Ada satu kesenangan. Kemudian di sini ada voyage. Aku melihatnya mungkin bukan trip ya teman-teman, tapi lebih seperti kayak hubungan jarak jauh
panjang, lambat, dan lama gitu. Lambat dan lama sama sih, maksudnya kalian ini berada pada range yang susah ketemu karena banyak sesuatu hal aku lihatnya gitu. Kalau dibilang masalah perasaan, masalah cinta, kalian di sini tuh kayak masih saling mencoba memperbaiki ya. Jadi mungkin ada yang tidak seperti dulu, ada yang agak berubah di sini. Kesannya kayak kok berbeda ya dari yang kemarin. Karena di sini aku lihat fokusnya. Nah, kalau mungkin pada masa lalu fokusnya itu nggak ke materi. Sekarang ini lebih ke materi karena di sini udah zaman susah, zaman apa. Jadinya kalian itu fokusnya ke materi terus nih. Berharap ada sesuatu pertumbuhan yang nyata. Berharap dari pekerjaan, dari yang kalian jalani di sini itu real. Itu ada namanya perkembangan. Nah, kalau udah perkembangannya itu nyata dan menunggu sesuatunya itu ada hasilnya, yang selama ini kalian pokoknya semenjak era pandemi lah yang kalian rintis itu bisa membahagiakan pikiran gitu loh ya. Jadi mempengaruhi masalah cinta juga di sini. Ada yang merasa di sini hubungan ini tuh kayak kesalahan gitu, kayaknya kok udah beda, dia udah gak kembali hangat sama aku, ada perasaan seperti itu. Tapi kalian bertahan karena kalian ya saling mengagumi atau saling cinta, atau salah satunya saling cinta di sini. Aku lihatnya seperti itu. Saat ini memang hubungannya itu dingin. Di sini ada salah satu pihak yang kayak nggak bisa berbuat apa-apa, ya, dan satunya udah kayak berpasrah. Ini keadaan sekarang. Komunikasi kalian itu memang berpengaruh sama namanya perekonomian juga. Kemudian lebih sensitif ya, tahun 2021 ini semua planning itu buyar. Banyak hal-hal yang kayak jet tiba-tiba didengar langsung buat down. Aku lihatnya begitu. Makanya di sini aku merasakan komunikasi antara kamu sama dia tuh agak jauh. Pertamanya kayak bilang, oh yo, kita ini yuk, sama-sama kayak starting over, udahlah yang kemarin, kita kan harus saling mengerti dan lain-lain gitu ya. Tapi sering berjalan kok kayaknya komunikasi makin nggak oke gitu ya. Aksi dari dia pun nggak ada. Kalau dibilang cinta mah cinta, sayang mah sayang. Cuma di sini fokusnya tuh ada yang lebih diprioritasin lagi, gitu loh. Itu masalah abundance. Di sini ada kartu fortune dan ada kartu preference. Jadi lebih seperti harus dapat, gitu ya. Bukan yang kayak kalau kita balik ke tahun 2019 atau 2018 kayaknya pasti. Tapi kalau yang ini udah zamannya tidak memungkinkan, ditambah lagi mungkin ada yang banyak janji gitu loh. Jadinya nggak bisa memperlancar lah. Gimana orang nggak pusing kalau nggak punya duit? Gimana orang nggak pusing kalau nggak tahu besok mau ngapain? Gimana orang nggak pusing kalau misalnya pekerjaannya juga misalnya yang tergabung sama project atau apapun itu terganggu. Jadi aku melihat hubungan kalian ini memang lesu, dan kalau dibilang sih masa depresi ada gitu, masa-masa nggak enaknya lah, banyak tendensi untuk sering marah, curiga, kayak merasa sendirian, itu wajar. Aku ngeliatnya di sini karena komunikasi pun nggak ada yang berjalan baik. Semua tuh pada pengen menyendiri, semuanya pada pengen kayak fokus dulu dengan apa yang bisa dikerjakan. Tapi untuk sebagian yang di sini memang orangnya sensitif ya. Di sini aku ngelihatnya ada elemen Scorpio, Cancer, Pisces, ada energi udara Aquarius, kemudian
Libra, Gemini banyak di sana. Jadi kalau aku lihat memang masalah pikiran dan komunikasi kalian di sini. Ada anxiety, ada yang terlalu khawatir akan ketidakmujuran. Jadi ibaratnya hubungan kalian ini biar aku senang dulu, biar aku senang dulu supaya aku bisa memprovide kamu, bisa untuk ngebelin kamu apa, ada yang kayak gitu loh. Sementara ini kita stop dulu ya, karena aku butuh space, aku butuh relax, aku butuh istirahat supaya aku lebih bisa tenang. Kalau mungkin berhubungan dengan kamu di sini, aku kayak kurang tenang ya, karena mungkin ada yang lebih nyecer dari satu hubungan ini. Ada yang nanya kenapa, ada yang mempertanyakan selalu why, ada yang menanyakan when, kapan, kenapa, mengapa, 5W plus 1H kayak bahasa Inggris. Jadi ada yang nggak suka ditanyain kayak gitu. Makanya di sini kesannya sebagai menjauh. Bahkan ada beberapa di sini yang aku lihatnya kayak ngasih kabar, tapi ngasih kabarnya itu yang nggak pasti, kayak PHP, tau nggak sih? Ya udah kita lihat aja ke depan kayak apa, tapi nggak kasih keseriusan. Semua berawal dari ini, ada trap, ada perasaan yang tidak lepas, semuanya terhambat, pikiran kita jadi kacau, jadi overthinking, jadi tidak seperti biasanya. Dan ada 2 kartu di bawah lagi, tetap teman-teman, mengenai gimana caranya kita bisa saling bantu dan kita mendapatkan apa yang kita mau, yaitu prosperity, keuangan. Jadi semuanya aku lihat di sini, finansial mempengaruhi cinta kalian, itu udah pasti. Nggak enak ya, tapi itulah yang aku lihat di sini dapat gitu untuk clue-nya. Kenapa kartunya di sini aku lihat juga kurang bagus ya. Sampai dengan akhir tahun, aku tarik energi sampai dengan akhir tahun di sini. Kalian akan ada yang komunikasi cuma on off aja. Kalau untuk datang masih agak jauh. Gitu. Tapi di sini bukan berarti kemungkinan tidak datang. Mungkin ketemunya juga nggak bisa dalam waktu dekat gitu. Kita nggak bisa bicara prediksi di tahun 2021 yang pasti ya, karena semuanya dari tahun aja kita itu udah kayak kebalik. Dunia kita tuh semuanya udah beda. Dulu kan kita punya resolusi tahun baru ya, sekarang semua resolusi itu ambiar. Yang ada kita hanya bisa berharap dari hari ke hari gimana kita bisa survive gitu kan. Jadi bayangkan kalau pasangan kamu di sini sudah dalam masa resesi, depresi, terjebak, terus kita tanya-tanyain hal-hal yang gimana kita, kapan kita ketemu, itu akan buat capek. Jangan terlalu cepat ambil keputusan, yaudah aku putusin aja deh, jangan ya. Tapi lebih tepatnya break itu apa? Di tahun ini itu kita bisa lebih banyak belajar mengenal diri kita. Itu yang aku lihat. Keren sih ini sebetulnya. Kalau aku justru menyikapi, misalnya aku pacaran ya, dalam masa-masa ini aku lebih senang sendiri dulu sih, karena aku bisa lebih fokus sama mengerjakan dan membangun kembali diriku daripada aku ngurusin orang lain. Kata-kata pacar itu masih orang lain, kecuali kalau udah suami atau istri itu udah kita bisa saling tenggang. Nah, kalau misalnya untuk suami dan istri di sini, suaminya lagi aneh, suaminya lagi apa, itu wajar karena ya dia kan penunjang masa depan kita, kayak gitu.
Jangan terlalu direwelin kalau di rumah. Karena ada yang banget ini. Kalau tidur aja tuh sampai kebangun-bangun, mimpi buruk, ya. Rata-rata kena mental di sini. Entah kamu atau pasangan kamu. Dua-duanya kena mental sih. Satunya kayak ngerasa dicuekin, satunya nyuekin. Karena nyuekinnya ini lebih kepada penghasilan. Itu dia. Kemudian kita akan cek lagi ya, teman-teman. Yang harus kalian lakukan untuk sekarang. Aku akan sepertinya shuffle dulu, baru aku ambil salah satu. Segenggam tangan aku di sini. Aduh. Oke, kita shuffle dulu aja. Kita akan bagi 3. Oke. Kita simpan lebihannya. Kita akan ambil beberapa ya. Situasinya ini seperti apa? Kita buka lagi. Feeling tied down, frustration. Ada wage ya, someone is trying to come between you and a friend or something you want. Jadi ada orang yang datang tiba-tiba, ada orang yang datang pergi, kayak begitu. Agak sulit ya teman-teman, kalau seandainya kita memaksakan keadaan. Kamu harus menerima menerima keadaan, menerima kritikan, menerima apapun yang mungkin dia sampaikan kepada kamu. Dia bilang, kamu jangan terlalu banyak ngekang aku dong, kamu kenapa masih banyak ngatur aku. Banyak lah yang kayak gitu sekarang. Aku pengen sendiri dulu, bisa ya? Banyak. Jadi jangan heran. Di sini kamu nggak perlu khawatir. Jika kamu tulus, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik, akan pas dan tepat sasaran. Kamu harus pergi, kamu harus rehat sejenak dari kepenatan dari hubungan ini. Butuh refreshing, atau kamu me time juga. Kalau dia me time, ya kamu me time. Kalau dia nggak nyari, nggak usah nyari. Kalau kamu feeling kamu di sini, kalau kamu benar-benar punya feelingnya dia baik-baik aja nggak, ya udah anggap aja dia baik-baik aja. Masalahnya apa? Nggak usah kamu tahu. Problems akan selesai. Jadi bisa dipastikan untuk hubungan kalian sekarang ya, sampai dengan akhir tahun, dipastikan hubungannya ini akan selesai dengan masalah-masalah kalian akan selesai. Dan di sini jika kamu sabar, intinya kamu bakalan bisa diberikan yang terbaik lah, aku lihatnya. Apapun keinginan kamu ke dia, doa kamu ke dia itu akan diwujudkan. Misalnya aku mau dia deket sama aku mau dia jodohku, aku mau dia lebih perhatian sama itu. Dengan kesabaran kamu ngikutin aja permainannya. Aku mau dia kembali sama aku, afirmasikan. Ini akan dikabulkan sama semesta, karena semesta tahu kita mengalami masa-masa sulit sekarang ini. Seperti itu teman-temanku. Jadi ini adalah bacaan untuk kamu dan dia versi sekarang. Sekarang untuk part 2-nya kita lanjut untuk kedepannya seperti apa. Ditunggu. Halo, selamat datang di Cintamu Masa Depan. Anggap aja ini sudah akhir tahun dan kita sudah ada di tahun selanjutnya, tahun depan, oke? Aku sudah memilihkan ya. Jadi aku tadi nggak mau kalian lama-lama menunggu. Aku milih 12 sama 12. Jadi kita lebih fokus ke masa depan di sini. Ada priority. Ya. Oh, poverty. Waduh.
Kita lihat di sini ya. Ada masalah apa di tahun-tahun mendatang cinta kamu dan dia? Oke. Bottom of deck-nya di sini ada coral. Aku melihatnya masih seputar salah paham ya. Kalian di sini mungkin energinya itu lebih ke pembatasan atau lebih kayak mungkin jaga jarak. Agak jaga jarak. Mungkin di tahun lalu yang seperti aku bilang, kamu banyak sabar. Kamu banyak mengalah sama dia. Dan di sini kayaknya giliran kamu yang jaga jarak. Kamu yang agak berhati-hati untuk komunikasi sama dia. Aku tidak bilang dalam hal ini keuangan yang dia cari sebelumnya itu bakal membuahkan hasil, karena dia butuh kasih sayang kamu dan aku lihat masih butuh bantuan kamu ya. Beberapa di sini, mohon maaf, mungkin ada yang berpisah ya dengan mungkin orang yang kalian sayang, sempat pisah sebentar. Kemudian aku melihatnya di sini akan ada reunion. Ya, jadi depannya tuh akan baik. Karena dikala kalian berpisah ya, maksudnya kan ini kan tadinya broke ya. Misalnya dia lebih fokus sama pasangannya dan di sini sempat ada perpisahan karena kendala keuangan. Kedepannya dia akan hubungin kamu lagi dan ya di tahun depan ini. Jadi ini starting dari sini ya teman-teman. Tapi kamu udah agak jaga jarak. Dia di sini ada keputusan untuk bisa berelasi lagi sama kamu. Jadi ada yang mulai untuk membuka hati kembali, menyadari bahwa tanpa kamu tuh kayaknya aku nggak bisa apa-apa deh. Kemudian di sini aku melihatnya juga ada sikap dia itu yang manja. Jadi semakin ke depannya dia semakin nggak mau ngelepasin kamu karena dia lihat di sini akan menjadi momen yang mengharu biru ya antara kamu dan dia. Karena di sini mungkin kalian tahun depan, mudah-mudahan kalau Covid sudah selesai, pandemi sudah selesai, ada rencana untuk travel bersama, ada rencana untuk pergi bersama, liburan atau apapun itu. Aku nggak tahu di sini ada kartu destruction ya. Sebenarnya hubungan kalian ini memang aku melihatnya ada risky. Di sini keungkap apakah salah satu di antara kalian di sini ada yang sudah third party, sudah ada hubungan masing-masing. Jadi ini adalah hubungan yang risky aku lihatnya. Makanya di sini ada separation. Makanya akan ada perpisahan dan saling mendapatkan orang yang kalian suka gitu. Di sini ya tidak memungkinkan bahwa akan mendapatkan cemohan atau digosipin atau diomongin enggak sama internal atau eksternal kamu. Ih, kok dia mau sih sama itu? Kok dia mau sih sama misalnya suami orang, istri orang. Ada yang kayak hubungan terparti seperti itu. Itu biasa. Namanya kalau misalnya cinta, ya apapun itu di sini aku lihat akan berjalan smooth. Dan kalian di sini ya menjadi ratu di hatinya. Itu untuk hubungan yang terparti ya. Kalau untuk hubungan yang single di sini aku melihat sama. Salah satunya ada yang single, satunya udah punya pasangan, ya modelnya atau udah punya pacar, ya modelnya sama juga. Kemudian di sini aku lihatnya, walaupun kalian menjaga jarak ya, di awal-awal bulan, di kuartal pertama tahun depan, tapi di sini ada yang membawa kalian selalu kembali. Kita mulai buka lagi di sini. Ada angel, ada protection from harm. Jadi dengan adanya
mungkin obsesi dia yang aku lihat mungkin tidak berhasil. Itu justru mendekatkan dia sama kamu, gitu. Kemudian di sini ada note. Relation kalian di sini ya, walaupun memang terikat, tapi memang tadinya rencana-rencana kalian tuh kan banyak yang gagal di belakang. Tapi di sini bagusnya adalah kalian jadi saling mengerti lagi, saling paham bahwa oh iya kemarin aku salah, kemarin aku udah kayak fokus sama yang duniaku sendiri, kamu dengan dunianya. Di sini ada separation. Separation ini biasanya perpisahan untuk kemajuan. Jadi misalnya seperti yang aku bilang, kalau ada satu pasangan di sini, entah kamu atau dia yang tidak bahagia dan dirasa sudah lama tidak bahagia, di sini saatnya dia ngambil keputusan. Dia starting over. Kemudian ada kartu king. Ya. Ada kartu king di sini menandakan bahwa keputusan yang sudah aku ambil itu sudah mutlak. Jadi aku nggak perlu namanya khawatir lagi. Aku sudah yakin dengan keputusan aku. Dia bilang begitu. Orang ini ketika berpisah sama kamu, dia punya memori tentang kamu yang nggak bisa dia lupain. Terbukti bahwa dia seperti orang yang hilang. Dia cari kamu kayak orang hilang gitu ya. Jarak jauh itu jarak jauh itu membuat dia makin memikirkan kamu gitu. Ada tiger di sini. Yang aku bilang tadi, ada perpisahan di awal, entah dia dengan pasangannya atau gimana. Salah satunya kalau yang terparti, di sini rencana kalian itu sebetulnya nggak didukung banyak orang, jujur aja. Hubungan kalian mungkin banyak yang nggak suka, makanya di sini ada destruction, ada sesuatu yang udah kacau balau. Tapi kalian berpikir kalau ini nggak dijalani, kita mana bisa bersama, ya kan? Kayak gitu. Jadi ini harus diambil. Ini adalah salah satu resiko yang harus diambil supaya kalian bisa bersama. Ini bukan aku menyarankan ya, tapi memang energinya seperti itu. Karena kalian sini saling cinta, saling berkabar. Tuh, taking vacation physically or mentally. Di sini kalian tuh butuh waktu untuk berdua sendiri, ya. Kalian berdua tuh punya dunia sendiri, dimana kalian bisa saling nyurahkan. Selama ini aku gini loh, nggak ada kamu tuh aku tuh kayak gini. Dan nanti akan ada keterbukaan di sini. Di sini akan ada satu berita atau pengumuman, dimana akan ada kesenangan di antara kalian, akan ada ajakan dari dia untuk bertemu sama kamu secara physically, ya. Dan di sini memang tadi aku bilang banyak gosip, banyak yang ngomongin, banyak yang mencemooh hubungan kalian, but it's okay. Biasanya kalau ada yang nggak nggak mendukung, pasti ada yang mendukung. Jadi kamu nggak usah khawatir. Di sini ada parting of the way in the romance. Jadi memang sebetulnya ada yang sudah memutuskan hubungan dengan masa lalu dan udah maju ke masa depan. Jadi union kalian itu sudah lepas dari semua nama masa lalu. Kamu sendiri, dia sendiri. Kemudian di sini ada dolphin. Dolphin itu menunjukkan adanya peningkatan finansial loh, yang biasanya datang dari sesuatu yang sudah kamu lakukan di masa lalu. Wow, jadi kalian udah lepas dari namanya segala mara bahaya di masa lalu. Dan kalian di sini kalau aku lihat benar-benar diberikan jalannya di tahun depan ya. Oke, aku sudah buka juga
Ada kartu call, ada kartu five of air, ada kartu full, dan ada kartu six of water. Kesimpulannya di sini adalah kalian itu memang terkoneksi sangat kuat. Semesta adalah yang mengkoneksikan kalian, bukan kalian yang mengkoneksikan diri sendiri. Dan di sini kalian sudah mengalahkan semua permasalahan, semua orang-orang yang misalnya nyinyir sama kalian, itu sudah kalian kalahkan. Kalian sudah lewati semua masa-masa itu. Starting new, aku lihat kalian di sini benar-benar union, karena di sini dalam hati kalian dan pikiran kalian selama ini ada memori, ya. Untuk nama-nama dan zodiak yang bersanding dengan kalian, yang resonate dengan yang kubacakan adalah dari nama dulu ya. Ada huruf N, ada huruf U, ada B, W, kemudian huruf T, huruf K dan Y, ada huruf D, ada huruf R, V, ada S dan A. Oke. Di sini untuk zodiaknya ada Leo, kemudian ada Aquarius, ada Gemini, ada Scorpio, ada Capricorn, ada Cancer, Taurus, Aries, Pisces, dan juga Virgo. Oke, kira-kira inilah pembacaan prediksi untuk kalian hari ini. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan juga komen, dukung terus Kartomancer Indonesia. Kemudian happy weekend, dan selalu ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Bye-bye.